Rocky Gerung dan Refli Harun dilaporkan ke polisi. Beberapa kali kemarin Rocky Gerung aman-aman saja. Apakah laporan tentang Pak Jokowi ini akan berakibat Rocky Gerung masuk penjara, atau ya hanya sebatas hiasan mendekati pemilu 2024, atau ini seharusnya ditiadakan deh, kok gampang lapor-lapor ini. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Laporan ke polisi. Mungkin semua orang melihat, bukan semua orang sih, sebagian orang melihat ini kok gampang laporan sih. Apa gara-gara pasal karet yang lentur siapapun bisa melaporkan, atau memang ini perlu? Ayo kita baca di beberapa media sebenarnya tentang pelaporan Rocky Gerung ini perlu atau tidak, atau bagaimana respon untuk regulasi tersebut. Pertama kita baca di Detik News, Rocky Gerung resmi dipolisikan buntut penghinaan ke Jokowi. Kalian pernah merasa dihina atau dihinakan, atau menggunakan kalimat yang tidak nyaman? Apakah Anda pernah lapor polisi? Ini menjadi jawabannya. Kemudian yang kedua juga di Detik, Rocky Gerung buka suara dipolisikan hina Jokowi. Besok pasti dipanggil polisi. Oh, ini sudah sadar apa yang disampaikan yang kemungkinan akan berefek terhadap proses penegakan hukum. Kemudian yang ketiga di Kumparan News, Rocky Gerung soal dipolisikan relawan Jokowi. Pandangan saya harus dihormati. Oh, malah ngomong harus dihormati, bukan marah, bukan melawan, tapi malah dihormati. Asik juga ini Rocky Gerung ini. Kemudian yang terakhir di Tribun, Nasdem minta Rocky Gerung tak dipolisikan terkait pernyataannya yang diduga menghina presiden. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang kedua dan ketiga. Jadi di Detik, dan kita lanjutkan nanti di Kumparan. Rocky Gerung buka suara dipolisikan hina Jokowi. Besok pasti dipanggil polisi. Itu yang menjadi judul. Mataram, Rocky Gerung buka suara setelah dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya yang dituding menghina Presiden Joko Widodo. Rocky Gerung mengaku yakin akan dipanggil kepolisian besok. Sudah yakin, siap sepertinya. Besok saya pasti dipanggil polisi karena kemarin saya mengganggu pikiran Pak Jokowi yang lagi viral sekarang. Bagaimana mungkin saya dituduh menghina Presiden Jokowi? Kata Rocky saat mengisi dialog di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dilansir oleh Detik Bali. Rocky mengaku tidak memiliki niatan yang menghina Jokowi, melainkan hanya mengkritik kedudukan Jokowi yang menjabat presiden sebagai fungsi. Presiden kita pilih setiap 5 tahun, mana ada martabat berganti setiap 5 tahun. Jadi kacau cara berpikir bangsa ini. Tidak boleh ada personifikasi pada Presiden Jokowi, ujarnya. Rocky telah dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh relawan Jokowi yang tergabung dalam Barikade 98. Ucapan Rocky yang dinilai menghina Jokowi itu sempat viral di media sosial dan dianggap turut memprovokasi warga. Ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap presiden, kata Ketua Barikade 98 Benny Ramdhani di Mabes Polri. Ini laporan atau hanya cari sensasi? Kita lanjutkan. Benny menegaskan Presiden Jokowi dipilih berdasarkan hasil demokrasi. Atas hal itu dia menganggap tidak boleh ada seorang pun yang menghina presiden.
Menurutnya, Rocky telah banyak melontarkan ucapan-ucapan yang dianggap provokatif. Salah satunya memprovokasi masyarakat untuk melakukan aksi seperti pada 98 dalam video viral tersebut. Masa itu menjadi masalah ya? Benny mengatakan pihaknya sudah mengantongi sejumlah barang bukti yang mendukung pelaporannya. Bahkan kasus Rocky sebelumnya juga akan memperkuat dugaan penghinaan itu. Kita lanjutkan yang ada di Kumparan. Rocky Gerung soal dipolisikan relawan, pandangan saya harus dihormati. Rocky membuka suara, dilaporkan relawan tersebut. Pandangan politik saya harus dihormati, seperti saya menghormati pandangan para pemuji Presiden Joko Widodo. Oh, jadi ya harus saling menghormati. Dalam video yang beredar, Rocky Gerung mengkritik kebijakan Jokowi dalam membangun ibu kota negara di Kalimantan Timur. Rocky yang tak setuju dengan IKN lantas membuat Jokowi bajingan tolol. Oh ini. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaan, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti, tapi ambisi Jokowi adalah pertahankan legasi. Dia malah masih ke Cina nawarin IKN, masih mundar-mandir ke koalisi lain, cari kejelasan nasibnya. Dia pikirin nasibnya sendiri, dia nggak pikirin kita. Itu bajingan yang tolol. Oh ini yang rame. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol sekaligus pengecut, bajingan tapi pengecut. Oh ini ya. Ada juga bahasanya ya. Dalam video tersebut Rocky juga mengatakan akan ada demo buruh yang memprotes hal itu pada 10 Agustus mendatang. Kita harus lantangkan ini. Saya percaya 10 Agustus akan ada kemacetan di jalan tol karena demo. Bukan percaya, saya ingin lebih baik macet di tol dari jalan pikiran. Sehingga ada pelaporan oleh Barikade 98. Benny berharap dengan laporan ini Rocky bisa diproses hukum. Ia memandang Rocky setidaknya telah melanggar pasal 218 ayat 1 KUHP terkait dengan serangan harkat martabat presiden. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Barikade 98. Mungkin ada yang lain melaporkan tentang Rocky Gerung. Apakah ini hal yang memang seharusnya dilakukan, atau ini hanya sebatas mencari sensasi, atau ini ya sebuah penegakan hukum? Dan apakah Rocky tidak boleh memberikan kritikan, meskipun dia mengatakan seharusnya mereka juga menghormati terhadap pikiran saya? Menurut analisis saya, pertama, di alam demokrasi itu kebebasan berpendapat diperbolehkan. Siapapun boleh untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Memang definisi terkait dengan hal yang menyerang atau hal yang terkait dengan merugikan, meremehkan, menghina, itu akhirnya kemudian multi interpretatif. Tetapi bahwa dalam bahasanya Rocky Gerung, ya seharusnya orang-orang itu juga menghormati dong pemikiran saya, sebagaimana saya harus menghormati pemikiran. Ini memang kita bicarakan sebetulnya di alam demokrasi bagaimana sih ketika kita ngomong itu. Kalau pada waktu Orde Baru memang seseorang yang mengkritik pemerintah maka dia masuk penjara. Tetapi apakah pada saat ini kita akan kembali setback seperti Orde Baru yang pada waktu 98 dikritik keras, maksudnya didemonstrasi karena tidak setuju dengan pola seperti itu? Kalau pada saat ini memberikan masukan negara secara kritis selanjutnya hal itu dikategorikan yang membahayakan, maka ini hal yang perlu dicarikan solusi. Tidak cukup misalkan yang ada yang dilaporkan, ada yang melaporkan, padahal substansinya adalah kebebasan berpendapat di alam reformasi ini perlu
diapresiasi, dihormati, diberikan kesempatan ke semuanya. Itu kata penting, maksudnya hal yang penting yang harus kita pahami bersama, sehingga membangun negeri ini tidak ada orang yang sedikit-dikit dalam tema memberikan pencemaran nama baik atau memberi pencemaran nama baik, atau dia menghina atau dia merongrong kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau menurut saya di alam demokrasi memang pasca 98 kita diperbolehkan untuk berbicara apapun, syaratnya adalah bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dalam artian memang ada sebuah dasar. Siapapun kalau pemimpin itu boleh untuk diprotes, dikritik itu boleh. Mengapa? Karena memang seorang pemimpin itu tugasnya adalah mengabdi kepada masyarakat, memimpin masyarakat. Kalau dia tidak on the track, maka diperbolehkan, lebih khusus adalah melalui wakil rakyat. Hanya kalau wakil rakyat tidak bisa berjalan, maka di sini rakyat secara langsung. Kemudian yang kedua, baru kasus kepada tema Rocky Gerung. Tadi kan secara substantif. Yang kedua, bahwa apakah pelaporan tentang Rocky Gerung ini adalah memang seharusnya atau tidak seharusnya, atau netral? Kalau menurut saya, boleh seseorang itu melaporkan terhadap seseorang. Taruhlah misalkan Rocky Gerung menyampaikan tentang kritik terhadap Pak Jokowi, itu boleh dilaporkan. Tetapi kalau sedikit-sedikit dilaporkan, apalagi tentang kekuasaan penguasa, itu menjadi problem. Berbeda sebaliknya ketika mengapa misalkan Rocky Gerung mengkritik kemudian yang dikritik tidak dilaporkan. Jadi seharusnya balance dong. Kalau Pak Rocky Gerung itu mengucapkan sesuatu itu selanjutnya dilaporkan, maka sebaiknya beberapa orang yang dikritik itu seharusnya juga dilaporkan. Mengapa? Rocky Gerung adalah orang yang tidak mempunyai tendensi ketika mengkritik kecuali untuk perbaikan negeri. Kecuali misalkan Rocky Gerung itu mengkritik karena ada ingin mendapatkan sesuatu dari kritikan itu. Rocky Gerung tidak. Begitu juga Refli Harun. Jadi kalau menurut saya harus equal dong. Kalau Rocky Gerung ngomong begitu, maka ketika ada penguasa elit tidak menjalankan tugasnya, ya seharusnya juga dilaporkan supaya dia bekerja on the track. Kemudian yang ketiga, apakah ini akan mengganggu alam demokrasi kita terkait dengan melaporkan? Seandainya terjadi diskriminasi dalam proses laporan, menurut saya iya. Tetapi kalau pokoknya semua laporan dan memang ada potensi pelanggaran dan kemudian diproses hukum, menurut saya enggak. Selama ada, maksudnya semuanya akan diterima, akan diproses. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Yang menjadi problem, ada masalah yang dilaporkan di proses hukum, ada yang dilaporkan tidak diproses hukum. Itu menjadi masalah besar. Begitu juga ketika kalau kita sering ya, kalau belajar sosiologi hukum itu akan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini kalau terjadi dalam proses saling melapor ini masalah. Melaporkan itu akan lebih baik siapapun, tidak cukup rakyat atau pengkritik, tetapi siapapun yang tidak berjalan pada jalannya, realnya, maka harus dilaporkan. Misalkan ada penguasa yang tidak beres terkait dengan yang dikerjakan sekarang atau masa depannya, seharusnya dilaporkan. Begitu juga sebaliknya, kalau ada yang mengkritik terkait dengan yang dikerjakan oleh pemerintah dan memang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya maka juga harus dilaporkan. Intinya, saling melapor itu diperbolehkan dalam alam demokrasi, tetapi tidak boleh saling melapor itu demi menghambat
nilai demokrasi berjalan. Sekarang terkait dengan pelaporan itu, tidak cukup ngomong like and dislike, itu zaman kuno. Selama ada sebuah kebenaran, maka itu harus ditegakkan. Kalau ada kesalahan juga harus diluruskan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.